Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab yang insya Allah sudah berhasil dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Sudah ada rekan saya Raisa Sasa, silakan. Ya, terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa sudah ada satu penanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Ana. Ibu Ana, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya yang saya hormati dan juga bapak-bapak serta ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana dari Majelis Taklim An-Nabawi, Muslimat An-Nabawi. Pertanyaan saya adalah tentang penyakit ain. Apakah orang yang terkena penyakit ain itu juga termasuk dalam pekerjaan setan atau iblis? Itu aja. Jazakallah khairan katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa apalagi di era media sosial ya. Ya, betul sekali. Silakan kembali ke Mas Sofyan. Ya, silakan Ustazah dulu mungkin bisa dijawab apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Termasuk mungkin melengkapi dari 10 dari teman-teman golongan setan tadi ya Ustazah. Silakan Ustazah. Iya, penyakit ain yang selalu kepinginan Betul, itu ya, melihat apa-apa kepingin, melihat apa-apa kepingin. Jadi Ibu, yang perlu kita ketahui, jadi cara setan menggoda kita itu kan memasukin dalam darah kita. Jadi prinsip bahwa pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang memang diridhoi oleh Allah atau tidak. Jadi kalau pekerjaan itu menjadikan kita jauh dari Allah, berarti itu adalah termasuk perangkap setan. Karena setan itu kadang talbis, kadang tazin. Kadang menggoda manusia itu seakan-akan perbuatan ini itu adalah baik padahal menjerumuskan kita. Maka penyakit ain yang juga merupakan zaman sekarang itu ngetren. Setiap seseorang melihat keadaan seseorang atau melihat status seorang kepengenan. Kepengenan itu adalah termasuk bujuk rayu setan. Jadi sekali lagi setan dalam menggoda kita itu secara lembut, secara halus. Sampai kadang kita nggak sadar bahwa kita itu adalah kerasukan setan. Maka untuk membentengi itu semua, saya yakin kita semua yang diberikan oleh Allah akal sehat, maka kita akan bisa memilih. Bahwa akal sehat ini kan fungsinya akal itu kan menerima kebaikan, menolak kebatilan. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini kalau secara fitrah hati nurani, oh ini ditolak oleh akal kita. Berarti itu di situ ada bujuk rayu setan. Tapi kalau memang akal ini menerima itu memang baik, maka itu termasuk adalah hal yang baik. Jadi penyakit ain itu juga termasuk adalah godaan-godaan setan yang menjerumuskan manusia untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah Lulu. Ustaz Randy mungkin bisa ditambahkan atau jangan-jangan berbicara tentang penyakit ain, jangan-jangan kita yang justru mendatangkan penyakit ain itu dengan secara tidak sadar kita memposting di media sosial, kemudian timbullah keiri dengkian dari orang lain, kemudian mungkin yang sering kita lihat orang memposting sosok anak begitu ya, kemudian anak itu akhirnya menjadi sakit. Nah ini mungkin jangan-jangan kita yang secara tidak sadar mendatangkan penyakit ain itu. Bagaimana nih Ustadz Randy? Ya, baik. Penyakit ain itu adalah kondisi sakit yang muncul dikarenakan iri dengki dalam hati kita, yaitu ada penyakit hati di dalam diri kita. Kalau kita tujuan memposting segala sesuatu, kalau niatnya bagian dari syiar, misalkan kita pengajian, ini bagian dari syiar untuk meluaskan ya, sebagai maklumat kepada para jamaah dan juga hadirin semua untuk memotivasi agar saudara-saudara kita ikut berbuat baik dengan kita, itu tidak jadi masalah ya. Sebenarnya kembali lagi kepada diri kita, ketika kita memposting segala sesuatu, kalau niatnya itu tujuannya baik, tidak ada rasa di dalam hati kita untuk pamer, kemudian juga untuk memperlihatkan segala sesuatu yang menjadi kelebihan mungkin di dalam diri kita, insya Allah itu tidak apa-apa. Dan kembali kepada diri kita yang menerima postingan itu, kita pun sama harus menjaga diri kita juga. Jangan sampai ketika ada orang tahaddusan bin ni'am, mungkin ini bagian dari syiar juga, dia juga
artinya untuk meluaskan kebaikan-kebaikan itu tadi, jangan sampai kita punya sifat iri dan dengki juga, jahat hati kita, sehingga apa, timbullah keburukan-keburukan yang akan muncul baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain nantinya. Maka dari itu kembali lagi kepada diri kita, niat kita ketika kita ini bagian dari syiar, kita syiarkan bersama ya, niat kita baik, insya Allah ketika itu baik, insya Allah akan kembali lagi kepada kebaikan. Dan ketika kita juga menerima sesuatu itu, apa yang kita lihat, ada tetangga kita mungkin memposting keluarganya, kita doakan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sebaliknya, ketika dia posting anaknya, mungkin kita berdoa mudah-mudahan tuh anaknya sakit mulu tuh. Nah, jangan seperti itu. Nah ya, kembali lagi hati kita jaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan yang kepada kita semua. Terima kasih.